Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aula Alparisi. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari kelas 01 TPLP 017 ingin menjelaskan tentang menguasai secara konsep fungsi dari sistem dan software aplikasi. Yang pertama ada pengertian sistem dan software aplikasi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, sistem seringkali mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, dan pengguna. Software aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas atau aktivitas tertentu. Software ini berfokus pada kebutuhan pengguna dan menawarkan antarmuka yang memungkinkan interaksi dengan data atau sistem. Contoh software aplikasi termasuk pengolah kata, Snapchat, perangkat lunak akuntansi, dan aplikasi desain grafis. Kedua pengertian ini menyoroti pentingnya sistem dan software aplikasi dalam mendukung berbagai proses dan kegiatan, baik di lingkungan pribadi maupun bisnis. Sistem dan software aplikasi memiliki beberapa fungsi penting dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari keduanya. Fungsi sistem dan software aplikasi. Yang pertama, sistem. Pengelolaan sumber daya. Sistem membantu dalam pengelolaan sumber daya, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, maupun data. Integrasi. Memungkinkan integrasi berbagai komponen dan aplikasi untuk bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, keamanan. Menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dan informasi. Yang keempat, manajemen informasi. Mengorganisir, menyimpan, dan mengelola informasi secara efisien. Yang kelima, automatisasi. Mengotomatisasikan tugas-tugas rutin untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, ada software aplikasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Software aplikasi dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu seperti pengolahan data, desain grafis, atau manajemen proyek. Yang kedua, user interface. Menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif untuk memudahkan interaksi dengan sistem. Yang ketiga, analisis data. Memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan memvisualisasikan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, ada komunikasi. Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar pengguna melalui platform seperti email, chat, atau video conferencing. Yang kelima, ada kustomisasi. Banyak aplikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna atau organisasi. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif, mendukung berbagai proses bisnis, dan meningkatkan kinerja organisasi. Konsep sistem dan software aplikasi mencakup pemahaman tentang bagaimana keduanya berinteraksi dan berfungsi dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua konsep ini. Yang pertama, konsep sistem. Definisi konsep sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen ini dapat mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna. Komponen sistem. Yang pertama, ada input, data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Proses, serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Output, hasil dari proses yang bisa berupa informasi atau produk. Umpan balik, informasi yang dikembalikan ke sistem untuk perbaikan dan penyesuaian. Tipe sistem, sistem terbuka, berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Sistem tertutup, terisolasi dari pengaruh eksternal. Konsep software aplikasi. Definisi software aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas spesifik. Ini mencakup berbagai aplikasi, mulai dari pengolah kata hingga sistem manajemen basis data. Fungsi software aplikasi menyediakan alat untuk tugas tertentu, misalnya software akuntansi untuk pengelolaan keuangan. Mendukung proses bisnis, mengoptimalkan alur kerja yang meningkatkan efisiensi operasional. User experience, merancang antarmuka pengguna yang intuitif untuk memudahkan interaksi. Tipe software aplikasi. Yang utama, desktop application, aplikasi yang diinstal pada komputer seperti Microsoft Office. Web application, aplikasi yang diakses melalui browser seperti Google Drive.
Mobile application, aplikasi yang dirancang untuk perangkat mobile seperti aplikasi media sosial. Beberapa jenis software aplikasi. Yang pertama, pengolah kata, digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Contoh Microsoft Word dan Google Docs. Snapseed digunakan untuk analisis data dan pengolahan angka dengan fungsi matematis dan grafis. Contoh Microsoft Excel dan Google Sheets. Software presentasi digunakan untuk membuat presentasi visual. Contoh Microsoft PowerPoint, Google Slides. Software desain grafis digunakan untuk membuat dan mengedit gambar, ilustrasi, dan desain visual. Contoh Adobe Photoshop dan Illustrator. Komponen software aplikasi. Komponen software aplikasi terdiri dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas dan interaksi yang diperlukan oleh pengguna. Berikut adalah beberapa komponen utama dari software aplikasi. Yang pertama ada user interface, tampilan antarmuka, bagian yang dilihat dari dan digunakan oleh pengguna, termasuk tombol, menu, icon, dan elemen navigasi. User interface yang baik memudahkan interaksi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua ada business logic, logika bisnis, aturan dan prosedur yang menentukan bagaimana data diproses dan diolah dalam aplikasi. Ini adalah bagian penting yang menentukan fungsionalitas inti dari aplikasi. Yang ketiga ada data manajemen. Manajemen data, komponen yang mengelola penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi data. Ini seringkali melibatkan penggunaan basis data untuk menyimpan informasi. Yang keempat ada database, basis data. Tempat penyimpanan data yang terstruktur memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan mengelola informasi secara efisien. Contoh MySQL, PostgreSQL. Kesimpulan, sistem dan software aplikasi merupakan komponen penting dalam dunia teknologi informasi. Memahami konsep dasar dan jenis-jenis software aplikasi membantu pengguna dan pengembang dalam memilih dan menggunakan alat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan berbagai aplikasi yang tersedia, pengguna dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.